Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen proyek pertemuan ke-6 ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi. Semangat, 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 semangat. Ya. Ya, hari ini sesuai dengan RPS, hari ini akan membahas mengenai project time management ya. Itu ya, mengenai project time management. Ya, kita mulai saja. Ya, jadi penting sekali ya menyelesaikan jadwal proyek tepat waktu ya, sebagai salah satu tantangan terbesar mereka yang ada di dalam tim proyek ya. Nah, itu. Jadi kalau proyeknya tidak tepat waktu, nah itu salah satu tantangannya adalah bisa kena denda ya. Ya itu. Ya biasanya kena denda. Biarpun cuma telat 1 hari ya bisa kena denda. Kalau proyeknya nilainya 500 juta, mungkin dendanya sehari bisa sampai 5 juta atau 10 juta ya. Itu berarti sangat merugikan sekali ya, besar sekali dendanya. Ya biarpun dendanya kecil, diusahakan kita jangan sampai menyelesaikan proyek hingga telat waktu, karena itu berdampak nanti ke proyek berikutnya ya. Nah, biarpun proyek yang sedang kita kerjakan ini misalkan telat atau molor dan tidak kena denda misalkan ya, nah itu jangan sampai telat ya, kalau bisa jangan sampai telat, karena itu berdampak itu ya, image kita untuk menyelesaikan proyek berikutnya dianggapnya tidak bagus. Nah seperti itu. Terus yang kedua, pada sebuah proyek waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit ya, itu pasti ya, karena kita tidak tahu ya, kita misalkan merakit komputer di proyek sebelumnya, satu unit komputer dirakit butuh waktu misalkan 1 jam. Nah pada proyek berikutnya ternyata untuk merakit komputer butuh waktu misalkan hampir 2 jam. Nah itu waktu itu memiliki fleksibilitas yang sangat paling sedikit, karena kita tidak bisa memperkirakan apakah biarpun yang kita kerjakan proyeknya sama, apakah kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sama. Nah itu maksudnya fleksibilitasnya sedikit sekali ya. Nah itu karena kita tidak tahu apakah bisa menyelesaikan tepat waktu atau tidak, tapi kita harus tetap berjuang, harus menyelesaikan tepat waktu. Nah, masalah jadwal adalah alas utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Ya, biasanya pada saat kita menyelesaikan proyek tengah jalan ya, itu ada benturan sana sini ya, masalah sana sini yang menyebabkan waktunya agak terlambat ya. Nah itu biasanya terjadi pada pertengahan proyek. Nah itu, tapi kita sebagai manajer proyek harus bisa menyikapi itu ya, harus bisa menyelesaikan masalah itu, biarpun di tengah jalan mungkin molor, tapi kalau bisa proyeknya harus selesai tepat waktu. Nah itu berarti pintar-pintar yang manajer proyek atau pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya. Nah makanya biasanya seorang manajer proyek itu dipilih yang sudah pengalaman di proyek-proyek sebelumnya, karena sangat riskan sekali ya. Nah seperti itu. Kemudian gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Ya, satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Nah ini hanya teori saja ya. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi dengan waktu yang sementara lainnya tidak. Nah itu berarti kita sebagai manajer proyek itu harus mengerti ya mana karakter di anggota proyek, tim proyek kita yang sukanya selesai tepat waktu dan mengerjakan tugasnya, dan mana-mana orang yang biasanya mempunyai kebiasaan tidak tepat waktu dan menyelesaikan tugasnya. Nah itu kita harus tahu ya. Nah itu kita harus pintar-pintar mengakali ya. Ya biarpun ada anggota tim yang biasanya tidak selesai tepat waktu, tapi kita harus bisa mengakali agar proyeknya tetap selesai tepat waktu. Nah seperti itu ya. Biasanya juga ini yang menyebabkan ya, perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal ya, seperti itu ya. Misalkan yang orang daerah tinggal di daerah A dan orang yang tinggal di daerah B itu mempunyai kebiasaan kerja yang berbeda-beda. Nah itu yang menyebabkan pekerjaannya itu tidak selesai tepat waktu ya. Nah seperti itu. Misalkan ya, ini contoh saja ya. Misalkan orang Jawa Tengah biasa bikin nasi liwet itu menggunakan
panci atau dandang, dan apinya menggunakan kayu. Nah, terus misalkan orang di daerah Papua ya, bikin nasi sama menggunakan panci ya, tapi apinya menggunakan batu bara. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu perbedaan budaya menyebabkan perbedaan waktu ya, biarpun sama-sama nanti akhirnya menjadi nasi yang siap dimakan, tapi karena perbedaan budaya itu berarti menyebabkan memasak nasinya itu waktunya berbeda ya. Itu. Nah, itu contoh saja ya. Terus ada ini media snapshot. Nah, ini aja cerita ya. Ada Olimpiade musim dingin 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004. Nah, itu berbeda ya. Yang satu musim dingin, yang satu musim panas. Nah, itu perencanaan dan penjadwalan waktunya sangat berbeda karena terdapat perbedaan musim ya, satunya musim dingin, satunya musim panas. Nah, itu perencanaan dan jadwalnya harus tepat sekali karena musimnya berbeda ya. Nah, itu. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya ya. Nah, ini tentang Olimpiade di atas. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena yang sangat luar biasa. Nah, itu kalau fasilitas yang ada di Athena Yunani itu lengkap sekali dan keamanannya bagus dan fasilitasnya bagus, mungkin itu bisa menyebabkan waktu yang kita kerjakan menjadi lebih singkat. Nah, itu tergantung tempat dan fasilitas juga ya. Nah, itu pintar-pintar kita sebagai manajer proyek. Nah, itu. Orang-orang Yunani makan membuat senang para pekerja senang berpura-pura. Para pekerja krusi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Nah, ini ya itu ya. Ini contoh-contoh cerita aja ya. Nah, ini materinya sampai sini aja. Untuk lanjutannya nanti dilanjutkan untuk video yang kedua ya. Ya, nanti ada lanjutan video keduanya. Terima kasih atas perhatiannya.